Namanya siapa? Putri Amelia. Oke, Putri Amelia, panggilannya apa? Amel. Amel. Oke, Amel kan tadi datang ke sini ya. Ini kebetulan dari saya, nama saya Bidan Herni. Hari ini saya akan sharing-sharing sama Mbak Amel. Mbak Amel umurnya berapa? 12 tahun. 12 tahun ya. Karena Mbak Amel usianya 12 tahun, saya mau sharing ke Amel tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, biar Amel lebih paham, nanti sambil baca-baca, sambil nyimak juga ya, materinya ada di laptop. Nah, nanti saya akan sharing ke Amel tentang remaja itu apa, remaja itu umurnya berapa, dan kalau peralihan ya, tadinya kan Amel anak-anak, jadi remaja itu perubahan-perubahannya apa gitu ya. Terus habis itu kalau sudah jadi remaja kan nanti kan akan ada proses namanya, nanti Amel suka sama laki-laki gitu ya, dan Amel nanti akan menikah. Jadi saya akan sharing ke Amel juga tentang pergaulan yang baik, karena kalau nanti Amel terjerumus pergaulan yang tidak baik, Amel nanti akan ada efeknya, seperti ada penyakit yang tidak baik, ada HIV ya, pernah dengar HIV, atau pakai narkoba gitu ya. Nanti akan sharing. Terus nanti saya juga akan menjelaskan bagaimana sih proses terjadinya hamil, melahirkan gitu ya. Amel sambil baca-baca ini ya. Oke, ini ya, dilihat dulu. Remaja itu peralihan dari Amel tadinya anak-anak, terus sekarang remaja, setelah remaja nanti ada dewasa. Nah, yang mau saya sharingkan itu kesehatan reproduksi. Reproduksi itu artinya apa? Proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan gitu kan, jadi nanti punya anak gitu ya. Jadi tentang kesehatan reproduksi. Nah, reproduksi masa remaja ini, kalau perpindahan dari anak-anak ke remaja ini ada perubahannya, Amel. Perubahannya apa? Perubahan pada fisik, emosi, dan psikisnya itu akan berubah. Nah, ini ya, Amel bisa lihat nih, Amel masuknya masa remaja yang mana? Masa remaja itu ada namanya masa remaja awal. Itu umurnya 10 sampai 12 tahun. Biasanya apa sih kalau remaja awal? Amel sekarang 12 tahun apa lebih? Pas ya, jadi masuknya masih awal ya, lebih dekat dengan teman sebaya, pengennya bebas, pengennya nggak diatur ya, terus ingin lebih banyak perhatian, lebih memperhatikan penampilan, saya cantik nggak gitu. Itu memang ciri-ciri dari remaja awal. Nanti ada remaja umur 13 sampai 15 tahun. Nah, biasanya kalau usia segitu biasanya pengen mencari jati diri gitu ya, ingin punya cowok. Udah ada penginan belum? Karena memang ada hasratnya gitu ya. Terus ingin dicintai ya, karena pengen, udah ada rasa ingin dicintai, ingin berpikir atau untuk berimajinasi gitu ya, dan ingin pengen bersentuhan sama lawan jenis. Itu memang di usia remaja yang tengah tadi. Dan ada remaja akhir. Remaja akhir itu usianya 16 sampai 19 tahun ya. Oke. Nah, ini apa sih bedanya kalau remaja laki-laki sama remaja perempuan? Tadinya kan Amel kan anak-anak ya. Terus pindah tuh ke remaja. Kalau dari anak-anak menjadi remaja pada wanita itu ditandai itu seperti apa? Biasanya adanya pertumbuhan rahim dan vagina ya. Jadi misalnya di vagina itu udah mulai ada rambutnya gitu ya. Terus misalnya ada menstruasi pertama. Mbak Amel udah mens? Oh, udah. Dari umur berapa? Baru 12. Oh, 12 tahun baru kemarin ya. Nah, itu memang berarti kalau Amel sudah haid, artinya Amel memang benar-benar sudah masuk ke remaja. Terus pinggulnya, di bagian pinggul ya, di atasnya itu sudah mulai melebar, payudaranya akan semakin agak besar ya. Nanti Amel udah mulai pakai BH? Belum? Udah? Oh, udah ya. Itu kalau remaja yang perempuannya. Kalau laki-laki suaranya besar, terus ototnya keluar ya, dan kelaminnya juga akan mulai bertumbuh. Nah, ini perbedaannya. Nah, ini kalau ini kan punya laki-laki ya, saya nggak terlalu menjelaskan ke Amel. Yang ini perempuan nih, Amel boleh lihat ya. Jadi di dalam vagina ini nanti karena Amel sudah mulai masuk remaja ya, ada mulai
usah kaget ya, memang seperti itu. Nah, di dalam vagina ini itu ada bagian-bagiannya. Jadi lubangnya itu ada dua, bukan satu ya. Lubangnya itu dua. Yang pertama itu lubang untuk keluar kencing nih Mel, ada di atas. Nah, kalau yang di bawah ini untuk keluar darah haid, untuk melahirkan itu di sini. Kalau yang di sana untuk kencing ya. Nah, kalau untuk remaja itu biasanya ini ada udah mulai ya. Yang ini namanya bibir vagina. Nah, kan tadi udah lihat ya kelamin, apalagi Amel sudah haid, artinya Amel sudah subur. Nah, kalau misalnya Amel sudah subur, nanti misalnya kenal cowok gitu ya, ini yang Amel harus hati-hati, karena kalau Amel sudah melakukan tindakan berhubungan badan, berhubungan seksual, itu akan terjadi namanya kehamilan. Jadi harus hati-hati ya. Kehamilan itu apa? Proses ketemunya telur, karena wanita kan punya telur ya, dengan sperma. Sperma itu yang dimiliki oleh cowok, makanya itu harus hati-hati ya. Nah, ini ya proses terjadinya hamil. Karena Amel sudah haid ya, Amel sudah punya telur. Nah, nanti kalau misalnya ada laki-laki yang berhubungan gitu ya sama perempuan, akan terjadi namanya pertemuan. Nah, pertemuan itu yang disebut kehamilan. Nah, kalau ciri-ciri hamil itu apa ya? Ciri-ciri hamil itu tadinya kan Amel haid ya, haidnya setiap bulan, tiba-tiba nanti berhenti haid, itu namanya hamil ya. Terus akan mual muntah, terus payudaranya lebih besar lagi, terus nanti perutnya membesar, itu namanya hamil ya. Nah, biasanya kalau hamil itu ya ada keluhan-keluhan, mual muntah, pusing dan lain-lain. Makanya kalau misalnya masih remaja sebaiknya tidak hamil dulu ya. Hamilnya nanti kalau Amel sudah benar-benar siap, karena resikonya kalau bergaul sama laki-laki dan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik, akhirnya Amel hamil, itu bahaya. Karena kalau hamil biasanya ada keluhan-keluhan, dan kalau misalnya Amelnya belum dewasa, nanti keluhan-keluhannya lebih banyak. Nah, misalnya gini ya, Amel udah ada ketemu sama cowok, terus cowoknya nakal gitu ya, terus nanti Amel akhirnya berhubungan, terus akhirnya hamil, terus akhirnya disuruh gugurin karena mungkin masih SMA gitu ya. Jangan mau ya, itu satu dosa, dua itu buat kesehatan itu tidak baik, itu bahaya banget ya. Kalau keguguran itu artinya apa? Keluarnya bayi masih kecil, masih di bawah 3 bulan ya. Nah, itu biasanya keluar darah, itu efek sampingnya itu bahaya ya, karena ada perdarahan, nanti perutnya sakit, dan itu bisa mengakibatkan kematian. Nah, kalau misalnya biasanya kan kalau misalnya kenapa sih orang pengen gugurin kandungan gitu ya, itu biasanya karena belum menikah. Makanya hati-hati kalau misalnya Amel belum menikah ya, kalau misalnya mau pacaran ya pacaran aja, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, karena kalau kayak gitu nanti akhirnya pengen tuh digugurin kan, karena kok hamil kok belum nikah gitu ya. Biasanya orang gugurin kandungan itu karena belum menikah, usianya masih terlalu muda, atau punya penyakit. Nah, biasanya tujuannya seperti ini. Nah, kalau akibatnya yang tadi cerita ya, gugurin kandungan itu bahayanya akan perdarahan, ada luka di rahimnya ya, di rahim itu tempatnya bayi gitu kan, dan itu ada komplikasi juga, dan ini bisa mengakibatkan kematian kitanya gitu. Dan itu menggugurkan kandungan juga dilarang sama pemerintah. Nah, perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan, atau menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungan, itu dihukum penjara 4 tahun ya, bahaya ya. Nah, ini ya saluran infeksi saluran reproduksi ya. Jadi kalau misalnya infeksi saluran reproduksi itu apa? Jadi saluran yang buat kencing itu mengalami sakit. Nah, reproduksi ini ya, biasanya itu ciri-cirinya ada yang ada kutil, ada HIV, ada sifilis, ada GO. Nah, seperti ini nih. Serem banget nih kalau kita
kalau kita nanti berhubungan seksual dengan gonta-ganti pasangan atau belum menikah udah berhubungan ganti lagi itu bahayanya penyakitnya serem-serem nih. Ada namanya chlamydia seperti ini, kencingnya nanah, itu namanya gonorrhea ya. Kencing kan harusnya air ya, air kencing ya, itu kencingnya nanah, itu bahaya. Terus ada kutil, jadi kayak kutil-kutil itu di kelamin, itu bahaya, serem banget pokoknya ya. Terus ada namanya jengger ayam, jadi kayak pernah lihat jengger kan ya, itu jengger ayam tapi ada di vagina gitu ya, itu kan serem ya. Jadi itu kenapa kita harus hati-hati. Nah kalau ini adalah infeksi saluran reproduksi ya, penyebabnya kenapa terjadi yang tadi ya, itu karena berhubungan seksual, dimasukinya ke anus, dimasukinya ke tempat buang air besar ya, itu tidak boleh. Ganti-ganti pasangan, terus jadi pelacur ya. Akibatnya apa? Kalau misalnya ada infeksi saluran reproduksi, akibatnya akan tidak punya anak, punya komplikasi, nanti ada hamil di luar kandungan, nanti bayinya cacat dan lain-lain, itu banyak banget. Nah penyebab yang paling serem itu namanya HIV/AIDS. Tahu AIDS ya? Nggak tahu, nggak pernah dengar AIDS. Nah AIDS itu apa? AIDS itu singkatannya Acquired Immune Deficiency Syndrome ya. Jadi intinya itu kumpulan penyakit akibat penurunan kekebalan tubuh. Nah ini penyakit HIV itu kenapa? HIV itu karena ada virus yang masuk ke kita, namanya virus HIV ya. HIV ini akan merusak seluruh tubuh dan kekebalannya ya. Jadi menyerang kekebalan. Nah HIV itu menularnya melalui apa? HIV kan penyakit yang menular ya. Menularnya lewat apa? Lewat darah. Jadi kalau misalnya Amel dia apa misalnya bersentuhan, darahnya lewat darah gitu, itu bisa. Atau gonta-ganti jarum suntik juga bisa ya. Atau berhubungan seksual, jadi berhubungan seksual terus pasangannya ada penyakit HIV, itu bisa menular juga. Terus cairan vagina misalnya yang perempuannya udah terkena, terus akan menular ke yang laki-laki gitu. Atau dari air susu ibu, kalau misalnya ibunya HIV terus nanti punya anak, ada kemungkinan bisa HIV ya. Nah ini HIV itu tidak menular kalau misalnya Amel ketemu sama temen yang memang HIV ya. HIV itu tidak menular kalau Amel cuma jabatan tangan. Tapi kalau Amel misalnya sampai berhubungan seksual, itu bisa menular. Ciuman juga enggak ya, ciuman sampai, tapi jangan ciuman yang ini ya, yang banget gitu. Atau keringat nempel gini, itu enggak menular. Makan minum barang itu tidak menular ya. Nah gejalanya apa ya kalau HIV? Kalau HIV itu gejalanya itu rasanya sering lelah, terus badannya itu sering demam, sering sesak napas, sering batuk, biasanya kurus ya. Terus ada bercak putih, luka putih, ada diare yang berkepanjangan. Nah ini ya. Nah ini cara penularan HIV itu kan tadi serem ya Mbak? Serem nggak? Serem. Nah HIV itu nularnya bagaimana? Melalui hubungan seksual dengan orang yang kena HIV. Kan kita nggak tahu yang teman kita HIV apa enggak. Terus ibu yang terinfeksi HIV terus mengandung dan tidak melakukan pengobatan, terus karena adanya transfusi yang tidak sehat. Nah terus kalau remaja ini yang harus diperhatikan adalah narkoba ya. Narkoba itu serem. Narkoba, Amel pernah dengar narkoba itu apa? Kayak sejenis sabu. Iya betul sekali. Narkoba itu kayak jenis sabu, intinya obat-obat yang terlarang ya. Oke ini ya. Nah ini jenis-jenisnya ya. Ada yang lewat suntik. Nah gimana sih cara? Oke salah ini. Nah tadi narkoba ya. Nah ini narkoba ya. Jenis-jenisnya narkoba. Oke, ini ya. Yang suntik ada. Nah, kalau sifat dari yang pecandu narkoba ya, jadi sudah kecanduan narkoba ya, itu apa aja biasanya uangnya habis ya. Kenapa? Karena uangnya buat beli kan, buat beli narkoba. Terus suka pinjam uang. Nah, kalau punya teman yang suka pinjam uang, uangnya buat apa tuh gitu kan?
terus suka nyuri, suka bohong, itu biasanya ciri-ciri teman. Terus suka jual barang, suka lama-lama di kamar, suka menyendiri, tidak menghargai orang lain, tidak dapat mengontrol diri, dan kalau janji suka nggak nepatin. Itu biasanya teman kita tuh kena narkoba. Ini jenis-jenisnya ya, narkoba ya. Nah ini ya, pencegahan terhadap HIV/AIDS tadi udah share ya. Jadi Amel kalau misalnya bergaul ya bergaul baik-baik aja, nggak usah yang sampai nakal ya. Nah, pergaulan kalau misalnya kan Amel kan boleh ya bergaul sama laki-laki, tapi harus jaga-jaga. Kalau pacaran itu boleh kasih sayang, tapi tidak sampai berkencan. Tidak boleh untuk bertemu di tempat kegelapan, terus ngapa-ngapain, itu belum waktunya ya. Nah, ini pacaran yang baik itu seperti apa? Pacaran yang baik itu paling cuma nonton bareng, belajar bareng, olahraga, makan, ke museum bareng itu boleh. Tapi pacaran yang negatif itu apa? Pacaran yang melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Karena kalau misalnya melakukan berhubungan yang belum waktunya, akhirnya Amel hamil, itu kan biasanya akan menyebabkan keguguran, lahirannya susah, tadi ya kematian ibu dan lain-lain. Nah ini saya juga akan jelasin ke Amel tentang nikah ya. Kalau mau nikah itu yang harus disiapin apa? Makanan yang bergizi, terus kitanya harus dewasa, tanggung jawab dan lain-lain ya. Nah oke, itu aja ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai remaja, kita harus mempersiapkan diri untuk untuk menjadi remaja yang baik. Nah ini Amel bisa lihat di leaflet cara merawat dan menjaga organ reproduksi ya. Karena ini Amel wanita ya, saya baca yang wanita. Kalau caranya merawat organ reproduksi wanita itu gimana caranya? Cuci tangan sebelum menyentuh daerah vagina ya. Terus gunakan air ngalir, jadi air yang ngalir ya, jangan air yang di ember ya. Jadi kalau untuk vagina di air yang ngalir. Terus celana dalam diganti itu minimal 2 kali sehari ya, jangan males ganti celana dalam, karena kalau males nanti celana dalamnya kotor, nanti lembek, jadi efek sampingnya nanti banyak. Terus hindari menggunakan celana yang terlalu ketat. Nah kalau celana yang terlalu ketat kan nggak enak ya, itu akhirnya juga tidak baik. Nah kalau haid, kalau datang bulan itu sebaiknya pembalutnya diganti minimal setiap 6 jam ya. Jangan males satu hari tidur bangun nggak ganti-ganti gitu ya. Terus rajin membersihkan daerah kewanitaan Anda. Oke ya. Nah tadi kan udah dijelasin ya tentang bagian-bagian reproduksi. Tadi yang dari saya jelaskan tadi, Amel ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak melakukan hubungan seksual, dapat tidak haid, itu tidak kenapa-napa? Oh iya, nggak apa-apa, pertanyaannya bagus banget Amel. Jadi kalau misalnya Amel kok biasanya setiap bulan haid, terus tiba-tiba tidak haid gitu ya, tapi Amel nggak merasa melakukan hubungan seksual apa-apa, itu bahaya apa enggak? Jawabannya tidak ya, itu namanya amenore. Nah, amenore, kalau amenore itu terjadi itu biasanya karena ada perubahan psikis. Jadi Amel kalau misalnya lagi stres banget, lagi capek banget, itu tidak haid. Misalnya lagi ujian gitu nggak haid, itu nggak apa-apa. Nanti kalau Amelnya setelah stres jalan-jalan nanti juga haid lagi ya. Jadi kalau misalnya Amelnya nggak pernah kerasa melakukan hubungan seksual tapi kok nggak haid gitu ya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu berlangsung beberapa bulan, misalnya kalau 3 bulan nggak haid, 6 bulan nggak haid itu ya, Amel harus periksa ke pelayanan kesehatan gitu ya. Paham ya? Oke, jadi saya mau cek Amel ya, yang tadi saya jelasin Amel udah paham apa belum? Tadi saya jelasin ke Amel tentang bagaimana caranya menjaga kesehatan vagina atau kewanitaan kita. Bagaimana caranya? Harus cuci tangan sebelum menyentuh vagina, mengganti celana dalam 2 kali sehari, kalau lagi haid, mengganti pembalut 6 jam sekali.
Ya, pintar banget ya, betul. Kalau tadi apa sih bedanya Amel sudah remaja sama sudah dari anak-anak? Perubahannya apa aja? Tandanya. Dari masa dada, minggu, perubahan vagina, sama suaranya sih. Oh iya, sama datang Bulan. Iya. Itu aja. Terima kasih Amel. Amel udah keren banget, sudah menyimak sharing saya. Tadi saya tes juga bisa ya. Semoga Amel bisa memanfaatkan masa remaja Amel dengan baik, bergaul dengan yang baik, nggak ketemu sama anak-anak yang nakal gitu ya. Oke, terima kasih Amel. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam.